Sehat bersama NK Health. Halo Sobat NK, bersama saya Dr. Gigi Stephen Rio, dokter gigi umum yang berpraktek di klinik NK Health. Apa prosedur pencabutan gigi? Dan dalam kondisi apa orang harus cabut gigi? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama, gigi apa yang biasanya dicabut? Ya, itu intinya. Gigi biasanya dicabut pertama ketika udah rusak parah sampai nggak bisa ditambal. Kedua, infeksi, bengkak. Yang ketiga itu kondisi gigi tersebut udah rusak parah sehingga jadi akar gigi saja. Nah, tiga hal itu bisa menyebabkan infeksi, makanya kita bagusnya cabut gigi. Kenapa harus dicabut? Karena gigi-gigi yang rusak itu dia bisa membuat bakteri masuk ke dalam tubuh sehingga menyerang ke organ-organ tubuh yang lain. Contohnya bisa kena ginjal, kena jantung, atau bahkan yang paling parah bisa radang otak karena infeksi dari gigi. Dan itu semua ada penelitiannya. Oke, nah untuk prosedur pencabutan gigi sendiri itu pasti dokter akan memeriksa dulu ya kondisi giginya. Pertama, anamnesa secara keseluruhan, pasien dipastikan kondisi medisnya itu baik. Lalu yang kedua, kondisi giginya biasanya dicek intraoral ya di dalam mulut sampai akhirnya dokter bisa memutuskan untuk dicabut gigi sekarang atau harus ditunda dulu. Nah, biasanya kalau yang ditunda itu gigi-gigi yang infeksinya udah terlalu parah atau udah terjadi pembengkakan besar. Nah, kenapa harus ditunda? Itu biasanya obat bius akan berkurang efisiensinya ketika ada bengkak pada gusi yang besar atau yang sampai bikin wajah jadi bengkak besar, itu biasanya kita tunda. Tapi kalau bengkak-bengkak kecil atau di gusi ada bengkak-bengkak kecil itu masih bisa dilakukan pencabutan gigi. Nah, prosedurnya setelah dokter memastikan gigi tersebut bisa dicabut, jelas pasti pertama ada namanya inform consent ya, persetujuan kepada pasien. Pasien tersebut diinfokan gigi mana yang akan dicabut dan dijelaskan plus minusnya ya untuk pencabutan gigi. Setelah itu dilakukan anestesi atau pembiusan lokal di gigi yang mau dicabut. Jadi tidak bius total. Nah, setelah dibius kita tungguin berapa saat, 3-5 menit. Nah, biasanya itu pasien akan merasa kebas atau tebel di area gigi yang mau dicabut. Nah, setelah tebel baru dokter gigi akan melakukan pencabutan. Setelah gigi tersebut dicabut, maka dokter gigi pasti memberikan instruksi pasca pencabutan gigi. Nah, itu biasanya ada beberapa pantangan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, pendek pertanyaannya, cabut gigi itu sakit gak dok? Ya, seperti yang tadi dijelasin ya, kalau cabut gigi itu dokter pasti bius. Nah, dibuat anestesi di gigi tersebut. Jadi sakit atau enggaknya itu pasti tidak sakit. Cuman setelah pencabutan gigi, namanya habis dicabut pasti ada luka. Namanya luka itu pasti sakit. Cuman kita pasti meresepkan obat ya untuk pasien-pasien sehingga sakitnya itu dapat dikontrol. Bagi anak-anak terdapat gigi susu yang dikatakan akan tumbuh kembali setelah dicabut. Apakah hal tersebut benar? Gigi mana aja yang termasuk gigi susu dan usia berapa gigi susu masih ada? Ya, jadi untuk anak-anak itu khususnya usia dari bayi ya 0 tahun sampai usia 5 tahun itu kemungkinan besar masih gigi susu semua. Tapi menginjak usia 6 tahun itu itu biasanya masuk ke periode mixed dentition atau gigi campur ya, gigi susu dan gigi tetap sampai usia 12-13 tahun. Nah, maka dari itu penting untuk ya minimal setahun sekali untuk memeriksakan gigi anak-anak ke dokter gigi untuk memastikan yang rusak itu gigi susu atau gigi tetapnya. Karena kalau sampai gigi tetap yang rusak itu kalau dicabut nggak akan numbuh lagi gitu. Oke, kalau seorang biarkan gigi rusak sampai tersisa akar doang, apakah prosedur pencabutannya sama dengan gigi yang utuh? Ya, biasanya kalau gigi utuh itu, kalau gigi utuh dan tidak rusak itu kita nggak cabut ya. Nah, sedangkan kalau gigi yang udah rusak sampai ke akarnya, itu pencabutannya ya tergantung kondisi. Kalau misalnya gigi yang tertanam di dalam gusi itu biasanya perlu melakukan pembedahan minor. Tapi kalau giginya udah goyang dan
hanya sisa akar, itu pencabutan sederhana sudah cukup. Jika harus mencabut lebih dari satu gigi, apakah sebaiknya dilakukan sekaligus atau bisa satu persatu dulu? Oke, untuk pencabutan itu, apalagi untuk kasus-kasus yang rusak giginya hampir seluruhnya, itu biasanya kita merencanakan dulu untuk perawatannya, nggak langsung kunjungan pertama dicabut. Nah, bila pun kunjungan pertama dicabut, biasanya kita main di satu sisi. Misalnya, sisi kanan dulu. Kanan atas sama kanan bawah boleh bersamaan. Tapi kalau kanan kiri, itu biasanya kita nggak melakukan, karena pertimbangan untuk pasien juga kan butuh makan ya. Nah, makan itu butuh pengunyahan. Kalau misalnya kanan kiri dicabut, pasien nggak bisa ngunyah, malah terhambat untuk recovery, untuk penyembuhan pasca pencabutannya. Jadi biasanya kita melakukan pencabutan satu sisi aja, antara sisi kanan atau sisi kiri dulu. Mau atas bawah itu tergantung preferensi pasien dan kebutuhan gitu. Setelah cabut gigi, apakah ada pantangan atau larangan tertentu? Apa efek samping yang mungkin terjadi setelah pencabutan gigi? Bahwa wanita hamil itu nggak boleh cabut gigi. Sehat bersama NK Health.